rekan-rekan juga yang bertugas ya siaran bersama dengan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Kemudian juga ada rekan-rekan yang bertugas siaran bersama dengan 88,7 FM Suara Muslim Tuban. Kemudian ada satu lagi di 88,1 FM Angka 1 Temanggung, Jawa Tengah. Oke, baik mitra muslim. Dan kalau kita hitung-hitung ya, sekarang itu sudah masuk di tanggal 26 April 2020. Bukan hanya Aprilnya aja yang udah mau habis, tapi Ramadannya juga insya Allah udah mau berakhir mitra muslim. Sudah masuk ya di tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah. Gimana mitra muslim sudah persiapan apa ini ya menjelang kita menuju ke Idul Fitri, dan pastinya semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya dari Anda sendiri maupun untuk keluarga. Baik, dan pastinya mitra muslim libur lebaran yang udah di depan mata, bahkan kayaknya sekarang vibe-nya udah nggak di lokasi kerja deh, kayaknya vibe-nya udah di kampung halaman ya. Cuman memang angka COVID-19 yang di bulan-bulan terakhir ini mulai menurun ya dibandingkan angka kejadian di tahun lalu. Tapi ayo tetap waspada dan hati-hati. Dan ini semuanya karena kita tahu di kala kita mungkin udah mulai agak longgar ya PPKM dan lain sebagainya, tapi ada beberapa negara yang sekarang malah pengetatan bahkan lockdown total gitu ya, yang ada di Shanghai, China juga seperti itu. Dan bukan cuma COVID nih, tapi ancaman berbagai penyakit ya yang diakibatkan oleh makanan yang dikonsumsi saat Lebaran. Apalagi yang tersaji, tergelar rapi, lezat di atas meja makannya gitu ya ketika kita berkunjung silaturahmi. Yuk jaga salam kesehatan kita yang telah Allah bersihkan organ kita ini selama bulan Ramadan. Oke, seperti apa mitra muslim yang bisa kita lakukan dan bagaimana tipsnya saat liburan lebaran yang aman bagi kesehatan? Oke, kita akan simak selengkapnya bersama dengan Bapak Budi Setiawan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Budi Setiawan, Nurse ya dari Rumah Sakit Islam Surabaya Aljani. Oke, sepertinya ini beliau ternyata bukan hanya bergabung di Zoom ya, tapi di telepon juga. Oke, saya coba hubungi dulu beliau mitra langsung di pagi hari ini, dan Anda juga boleh ya berpartisipasi, silakan saja di 015624555, WA juga boleh berapa 55 3000 938. Baik mitra muslim, saya coba jeda sejenak ya untuk Anda semuanya yang mau mempersiapkan pertanyaannya juga boleh. Silakan bersama kami dalam program Bincang Medika spesial bersama Rumah Sakit Aljani. Anda sedang mendengarkan Bincang Medika. Bincang Medika dipersembahkan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Syariah bersama dengan Coach Nurdi Eka Putra yang berpengalaman lebih dari 15 tahun dan telah mendapatkan gizi seperti Coach Eka. Saatnya menyiapkan perencanaan keuangan Anda
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi ada nomor simpati atau Indosat nggak ya? Kira-kira. Oh iya, masih ada. Ada ya, bisa dikirim ke nomor ini ya Pak. Dari Suara Muslim. Iya. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum. Kita mulai nih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Terima kasih Mitra Muslim karena Anda masih setia bersama kami ya dalam program Bincang Medika spesial untuk hari ini bersama dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, ada Bapak Budi Setiawan S.Kep Nurse. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol, boleh interaksinya silakan untuk hubungi 0315624555, WA juga boleh di 0855300938. Ada Bapak Budi Setiawan ya. Dan untuk Anda mitra muslim yang lagi bingung, waduh libur lebaran kayak gimana ya, kesehatannya harus dijaga dari mana, kondisinya, oke langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Masya Allah. Oke, sehat ya Pak Budi untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Puasa lancar-lancar juga nih Pak? Alhamdulillah, amin. Nah, jadi kan ini kita masih menginjak di bulan Ramadan ya Pak, bulan puasa gitu. Sebenarnya organ tubuh kita itu di detoksnya itu apa aja sih Pak, supaya mitra muslim juga lebih-lebih ya menjaga kondisi tubuhnya nanti di Lebaran ketika tiba.
berikan regenerasi dari organ-organ tubuhnya, baiki diri, dan juga membuat badan itu nafas fresh lagi karena kita bukan tidur istirahat sampai berapanya. Jadi harapannya lebih cepat lagi dan lebih sehat beraktivitas. Masya Allah. Oke. Kalaupun misalnya banyak, itu harapannya juga bisa melalui makanannya yang harus kita konsumsi, harus kita banyak kita makan makanan yang bergizi. Kalau kita mulai puasa pagi, kita bisa makan yang banyak, nanti akan mampu kita juga akan merasakan juga akan aktivitas kita jadi makan pagi dan konsumsi yang salah. Masya Allah. Oke, baik. Dan Masya Allah ya, mitra Muslim, ternyata Ramadan bukan hanya sekedar ini bulan suci gitu ya, tapi juga mensucikan diri, termasuk organ-organ yang di dalam tubuh ya. Oke, baik. Nah, seperti apa sih Pak Budi sebenarnya kita kan bahkan ada yang mungkin non-Islam dan sebagainya kan menganggap, wow, kan itu nahan lapar banget gitu ya dari pagi sampai ya kita kan maghrib itu jam 5:30 gitu ya Pak. Tapi gimana dengan kondisi pandemi yang seperti ini? Kalau dulu kan kita digembor-gemborkannya itu, ayo makan yang banyak, nutrisinya yang tinggi, karena supaya imunnya naik, pandeminya ini supaya berakhir gitu. Nah, tapi sekarang kita dibenturkan puasa dulu, padahal ini masih pandemi gitu. Itu sebenarnya ada relate-nya yang kayak gimana sih Pak? Atau ternyata puasa juga lebih baik begitu? Silakan. Masuk, tapi tetap kondisi dalam puasa. Jadi walaupun dia mengalami sakitnya, nyeri atau apa, tapi kalau misalnya dia masih bisa jam-jamnya mau buka, ya kita memberikan terapi lewat suntikan dengan cara tidak minum. Tapi untuk puasa itu sebetulnya untuk yang non-muslim aja, kalau ditindakan di rumah sakit ada beberapa yang mengharuskan puasa juga. Jadi ada beberapa pemeriksaan radiologi, misalnya USG, ataupun juga yang mau melakukan tindakan operasi, itu pun kita juga melakukan puasa. Fungsinya apa? Fungsinya biar organ-organ nanti yang di dalam tubuh biar bisa istirahat dulu, karena rencana mungkin ada pembiusan. Jadi penurunan semua kinerja di dalam organ tubuh. Makanya puasa itu walaupun tidak puasa Ramadan, tapi di rumah sakit ada standarnya yang harus dipuasakan. Contoh kalau beberapa kasus tentang masalah pencernaan, dokter pasti memberikan advis untuk puasa, terutama yang bagi anak-anak kecil, terutama yang dia mual muntah. Itu aja kami ada terapi dari dokter spesialis anaknya untuk berpuasa untuk minimal 3 jam sampai 6 jam. Biar fungsi tubuhnya kembali normal dulu. Dan juga untuk pasien operasi yang operasi besar pun advis dari dokter spesialis anestesi maupun operatornya pasti puasa kurang lebih 8 jam. Jadi puasa itu sudah digunakan untuk persiapan medis di rumah sakit walaupun bulan puasa gitu. Apalagi kalau di bulan puasa gini itu lebih menyehatkan untuk semuanya. Kalau di rumah sakit kan puasanya karena rencana ada tindakan operasi atau pemeriksaan. Gitu. Ya, jadi memang benar-benar malah lebih menyehatkan ya Pak, insya Allah. Betul sekali. Oke, baik. Boleh disampaikan kepada Mitra Muslim, tapi sekarang untuk pandemi sendiri, update-nya gimana Pak di RSI Ayani? Iya. Untuk yang bulan ini pun kami yang di rumah IGD, khususnya di IGD Rumah Sakit Islam Surabaya, kami penurunannya drastis sekali. Jadi kami tidak menemukan beberapa screening-nya. Kami tiap pasien yang MRS kami lakukan screening mulai dari antigen sama pun fototorak. Kita jarang menemukan.
Walaupun jarang menemukan, tapi tetap kita lakukan screening biar memberikan kenyamanan. Sebab pasien kita harus kita screening biar nanti di ruangan dirawat inap bisa ruangannya lebih tertata. Dan juga untuk pasien operasi kita akan lakukan untuk swab PCR. Jadi walaupun kondisi pandemiknya sudah sangat menurun sekali, tapi untuk preventifnya untuk kamar operasi sama yang untuk rawat inap kita tetap melakukan screening, tapi sangat kecil sekali dan hampir sulit untuk ada hasil yang positif. Mungkin itu Mbak V yang di RSI Rumah Sakit Islam Surabaya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini membuat kita jauh lebih tenang ya Pak, apalagi menuju ke hari yang fitri, gitu ya, kan pinginnya udah tenang untuk beribadah di 10 hari terakhir ini. Dan alhamdulillah kalau dapat kabar bahagia seperti ini kan cukup menenangkan hati kita. Baik, nanti kita lanjutkan kembali mungkin ya setelah jeda berikut ini. Pak Budi juga boleh nanti disampaikan untuk liburan Lebaran. Nah, kita harus mempersiapkan apa saja sih dari segi fisiknya atau mungkin dari juga ada pola-pola khusus untuk kesehatan, minum vitamin dan lain sebagainya. Tapi setelah jeda ya Pak. Siap. Oke, baik. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam program Bincang Medika spesial di pagi hari ini bersama dengan Rumah Sakit Islam Ayani. Kami segera kembali. Wah, dilem, Mbak. Ya, perjuangan, Rek. Khusus saya itu biasanya digini. 718. Ya, 718. Ani jasmu biro. Ana ani jas itu. Punya ani jas. Punya aplikasi ani. Mana itu? Ya pernah. Kurang. Ini. Ya aku bisa. Kanan lagi. Ulang langsung. Maju aja. Apa? Kak maskeran, nggak apa-apa. Oh ya wes. Maskeran sungguh seneni YouTube kok. Tapi sajane nek ini malah gak kelihatan narasumbernya sopo. Bukannya nggak maskeran ya. Karena kan dia sendiri. Tidak berdua. Terserah. Marah ayo gimana ide. Loh, penyiar tadi pakai masker enggak, loh? Nah, harusnya enggak pakai memang. Baik ditayang neng apa lah kan ditayang nih internal kita. Tinggal YouTube tak toh. YouTube kan diupload gak pandemi ya gak apa-apa. Ya apa? Maskeran. Menurutku ijen memang enggak pernah. Siaran TV pun kalau sendiri dia enggak pernah. Boleh gerakan dari jemarinya, silakan di Instagramnya juga ada, Facebooknya juga ada, keywordnya semua sama ya, RSI Ayani. Oke, sudah kembali kita bergabung mau bahasnya liburan yang aman bagi kesehatan. Ada Budi Setiawan, staff nurse yang juga sudah hadir melalui Zoom dan juga by phone juga pastinya di pagi hari ini. Baik,
Pak Budi, mungkin kita lanjutkan kembali. Ini apa saja? Sekarang kita menginjak ke memang tema kita ya, yang diangkat di pagi hari ini, yang harus dilakukan oleh mitra muslim nih untuk menjaga kesehatannya di bulan Ramadan, kemudian ready banget nanti di Lebaran ketika tiba. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Fe, dan juga untuk mitra muslim Surabaya, tentunya untuk yang kita mau menjelang Idul Fitri, itu kan ada beberapa kesehatan yang harus kita jaga terutama yang kalau mulai bulan puasa ini kan kita sudah terbiasa, hampir sekarang sudah hari ke-24, 25 kan puasanya, jadi tubuh sudah mengikuti ataupun sudah terbiasa dengan puasa mulai pagi sampai sore baru kita puasa. Jadi yang kita dapatkan di IGD Rumah Sakit Islam Surabaya untuk pasien-pasien yang berobat, itu ada perbedaan yang signifikan, terutama pagi sama sore. Jadi kalau kunjungan kami di IGD itu lebih banyaknya di sore hari, habis buka puasa itu lebih banyak daripada pagi. Tentunya itu memberikan evaluasi juga kepada kita. Rata-rata yang mengalami gangguan di pencernaan, mual muntah, sama pusing yang kita dapatkan di IGD, lebih banyak durasinya di atas setelah puasa. Kalau yang pagi di waktu puasa itu lebih sedikit, kecuali yang anak-anak. Kita kalau yang pagi itu lebih banyak jumlah pasien yang anak-anak yang berkunjung ke IGD Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi untuk yang bulan puasa sebelum Lebaran, yang perlu dijaga sebetulnya ritmenya atau tubuh itu harus mengikuti kebiasaannya. Kalau kita sudah terbiasa puasa dan buka puasa dengan makanan yang ringan dulu, yang manis dulu, baru nanti yang tahapan makan berat. Itu yang sebelum hari Idul Fitri. Nah, yang jadi kendala nanti akan setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya hari pertama, hari kedua. Dengan evaluasi kunjungan IGD Rumah Sakit Islam Surabaya yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang sebelum pandemik, kunjungan kita lebih banyaknya itu di hari kedua. Jadi hari pertama Idul Fitri itu biasanya sore ataupun malam hari, nanti kebanyakannya pasien yang berobat ke IGD itu di hari kedua sama hari ketiga setelah pasca Idul Fitri. Jadi bisa kita juga ngambil kesimpulan, lebih banyak kan yang pola makannya yang berubah drastis mulai dari kita puasa hampir 29 hari, lalu kita tidak ada cara puasa lagi, itu akan lebih memberikan dampak dari segi pencernaan dan juga dari segi aktivitasnya. Jadi beberapa pasien yang sering banyak di IGD mengeluh dengan keluhan perutnya, mual muntah, ataupun penyakit kronis yang sudah dialami. Jadi perubahan drastis yang biasa dia lakukan. Tapi ada beberapa yang tradisi kita yang untuk puasa Syawal langsung dilakukan, itu lebih bagus. Beberapa pasien yang mempunyai penyakit kronis, itu dia meneruskan untuk puasa Syawalnya, itu lebih bagus. Jadi ritme pola makannya yang harus diperhatikan untuk evaluasinya, mungkin itu. Oke, ritme makan ya, mitra muslim, Masya Allah. Udah kemarin kan biasanya kita diistirahatkan ya dari subuh sampai ke maghrib. Nah nanti jangan-jangan habis ini ya salat Id, waduh digembur gitu ya. Jadi jangan sampai ya Pak Budi ya kayak gitu ya. Tetap ritme jaga ya. Iya, dan juga mungkin ada sedikit tambahan Mbak Fi. Jadi untuk beberapa perjalanan yang jauh, mungkin saya bisa mengingatkan untuk mitra muslim Surabaya terutamanya. Jadi untuk beberapa kita yang melakukan perjalanan luar kota ataupun perjalanan luar pulau yang jauh, itu kan kita membawa beberapa usia. Jadi mulai dari kita usia balita ada yang ikut, usia dewasa, dan juga usia lansia. Jadi yang beberapa yang kita dapatkan, yang pengalaman yang kita
terima di IGD Rumah Sakit Islam Surabaya, itu mereka yang mengalami perjalanan jauh, mungkin dari luar kota, mengunjungi silaturahmi ke Surabaya. Ada yang beberapa yang mempunyai penyakit kronis, itu datang ke IGD untuk berobat. Beberapa mereka tidak mempersiapkan beberapa obat kronis yang biasa dia pakai. Jadi mereka agak kadang pertolongan pertamanya ya karena obat rutin yang harus dia minum juga nggak dipakai untuk rutin, akhirnya memberikan gejala dan harus berobat ke IGD. Itu yang untuk lansia. Yang untuk anak-anak biasanya karena pola makannya dalam perjalanan, karena saking asiknya perjalanan, mungkin karena sudah hampir 2 tahun nggak ada perjalanan jauh, jadi multivitamin ataupun jadwal dia makan nggak rutin, nggak sewaktunya makan, dia masih karena menikmati suasana senang, akhirnya nanti terjadi lambungnya yang mengeluh, bisa mual, muntah, ataupun diare, ataupun jenis makanan yang ada. Karena kan kita terbiasa mungkin selama pandemik makan di rumah, selama kita ada perjalanan, mungkin karena banyaknya menu yang disajikan di manapun, di tempat tujuan atau rekreasi atau apa, karena saking menariknya jenis makanan itu kita konsumsi, akhirnya memberikan dampak juga kepada lambungnya. Akhirnya berkunjunglah ke IGD yang terdekat, terutama di RSI, Rumah Sakit Islam Surabaya. Mungkin itu yang bisa jadi perhatian juga, Pak. Oke, harus diperhatikan ya, mitra Muslim untuk yang mungkin sudah punya riwayat dan lain sebagainya tetap harus diperhatikan. Ini sudah mulai ada pertanyaan Pak Budi, boleh sambil kita baca-baca dulu ya Pak. Siap, Pak. Oke, baik, dari Ibu Sri yang ada di Surabaya. Saya ini pernah operasi usus buntu, Pak. Kemudian dibawa pusarkan. Setelah 4 bulan, saya mencoba untuk berpuasa. Tapi nggak bisa. Meskipun saya udah sahur juga, perut saya kok masih ada rasa melilit, sakit, badannya lemes. Bahkan sampai gemetar dan keringat dingin. Nah, di bulan Ramadan ini saya masih belum bisa puasa. Kira-kira gimana ya? Seperti itu memang benar atau seperti apa, Pak Budi? Mungkin ada penjelasan sedikit. Oh, ya, terima kasih Bu Sri dan juga untuk Mitra Muslim. Kasusnya yang ini sebetulnya bagus sekali untuk pertanyaannya, karena beberapa orang tentunya untuk luka akut, jadi luka robekan dimanapun, misalnya pos SC pun atau pos appendektomi, kalau misalnya untuk masih nyerinya itu harusnya berapa bulan dulu durasinya. Tapi kalau misalnya dari dokternya sudah dianjurkan untuk boleh puasa, untuk boleh aktivitas, dan juga tetap masih ada keluhan, saran saya untuk kontrol lagi ke bagian spesialisnya. Jadi untuk melihat kalaupun ada pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan lainnya, biar bisa mengetahui rasa perih sama melilitnya itu penyebabnya dari apanya. Kalau misalnya dari sayatan usus buntunya, tentunya lukanya sudah sembuh, tentunya untuk aktivitas sudah tidak ada permasalahan. Tapi untuk dipakai untuk puasa, masih ada rasa melilit ataupun rasa yang nggak enak di perut, saran kami untuk periksa ke spesialis penyakit dalam untuk dilakukan tahap pemeriksaan USG ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ataupun kalau bisa juga berkunjung ke IGD Rumah Sakit Islam Surabaya, nanti kami akan memeriksakan USG 24 jam kami siap untuk melakukan pelayanan. Masya Allah. Mungkin itu Mbak B. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi Bu Sri, nggak usah takut ya, langsung ke IGD aja untuk nanti pasti diarahkan lagi ya Pak Budi ya. Betul sekali. Nanti akan konsultasi ke spesialis mana. Ada selanjutnya juga dari Ibu Gea yang ada di Gresik. Ini juga masuk ke WA kami. Saya ini punya riwayat mah, Pak Budi, ini sejak 5 tahun yang lalu. Kadang kan suka kambuhnya itu tiba-tiba pada saat puasa menuju pertengahan hari, tiba-tiba mah kambuh. Apa yang bisa dilakukan ya? Kemudian
hari puasa seperti ini, kalau setelah buka itu malah mahnya kambuh dan terasa nyeri. Jadi pas setelah buka malah juga kerasa sakit. Gimana ya ini Pak Budi? Oh iya. Oke. Dari Mbak siapa tadi? Dengan Ibu siapa? Mbak Dia di Gresik. Oh, Mbak Dia yang di Gresik. Terima kasih. Jadi beberapa pengalaman seperti ini, beberapa pasien yang datang ke IGD pun juga mengeluh juga hal yang sama. Jadi mereka yang mempunyai kebiasaan yang mahnya terbiasa dengan perihnya, karena sebetulnya untuk puasa yang mulai pagi sampai siang di tengah hari pasti semuanya rata-rata mengeluh nyeri, karena kita memakai energi kita mulai jam 4 pagi mungkin sampai jam 12 siang. Caranya lebih baik kalau beberapa pasien, kalau pasien rehab medik pun atau yang lainnya, sebetulnya kami manajemennya untuk melakukan ibadah untuk dilakukan misalnya untuk sholat dan juga untuk mengaji. Itu kalau bisa dilakukan rutin bisa mengalihkan perhatiannya untuk yang nyeri mahnya. Jadi kita lebih fokus konsentrasi untuk ibadahnya, insya Allah dia nyerinya akan hilang. Jadi kita mengalihkan perhatian nyeri mahnya kita. Kalau secara sistem tubuh masih kuat untuk memberikan energi mulai dari lemaknya, dari yang lain-lainnya untuk berkonsentrasi. Itu untuk yang siang hari, saran saya untuk lebih fokuskan beribadahnya ataupun untuk melakukan pengajian ataupun khataman yang sendiri. Jadi konsentrasinya kita alihkan perhatiannya untuk lebih fokus ibadah. Untuk yang waktu buka puasanya, saran saya cari yang ringan dulu. Kalaupun dia misalnya masih memberikan rasa nyeri, karena kan prosesnya kalau kita buka puasa, makanan yang masuk tentunya akan dicerna ataupun disekresi ataupun diolah oleh beberapa enzim di dalam lambung ini akan memberikan dampak akhirnya akan perutnya lebih nyeri. Saran saya bisa kontrol ke IGD Rumah Sakit Islam Surabaya ataupun penyakit dalam, biar nanti waktu buka puasa itu ada tambahan obat untuk mengurangi asam lambungnya, karena makanan yang kita konsumsi waktu buka puasa tentunya akan memicu asam lambung kita untuk keluar, karena nanti akan untuk mengolah makanan ini menjadi harus disertai obat mahnya, obat lambungnya. Itu mungkin yang lebih bagusnya untuk mengantisipasi biar tidak nyeri lagi mahnya. Mungkin itu Mbak Fi. Siap, terima kasih Pak Budi. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga yang bisa kita bahas ya sebelum kita masuk lagi ke temanya pada pagi hari ini Pak Budi. Ini yang ditanyakan dari Mbak Kirana yang ada di Sidoarjo. Nah ini Pak Budi, saya ini semenjak puasa nggak merasa lapar dan haus. Dan saya rasa nafsu makan saya jadi turun. Apakah itu normal? Dan apakah benar karena puasa ini ya? Menarik banget ini pertanyaannya Pak Budi ya dari Mbak Kirana. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Kirana. Senang sekali berarti ini kalau kita puasa terus ya. Jadi puasa Ramadan kalau bisa lebih terus bisa dilanjutkan itu. Jadi sebetulnya untuk pola makan sama ideal atau enggak idealnya porsi tubuh, kalau memang puasa tentunya akan memberikan ritme tubuh itu nggak akan terasa lapar, karena juga kita sudah terfokus untuk niat ibadah. Jadi walaupun ada menu apapun misalnya kita aktivitas, tentunya niat yang kita ibadah puasa itu akan memberikan dampak yang sangat besar sekali ke tubuh untuk menahan rasa lapar dan menghilangkan. Jadi pola pikir kita sudah berniatan ibadah, walaupun ada godaan apapun, kalau sudah ada niatan besar, tentunya nggak akan memberikan nafsu untuk makan lagi. Gitu. Tapi kalau kita nggak ada diniati di situ, kalau misalnya puasa Ramadan sudah berakhir dan kita nggak ada motivasi untuk niatnya, pasti kita akan tergoda beberapa makanan, apalagi yang tersaji di hidangan hari raya itu
Oh, yang Masya Makin Allah. banyak hidangan beberapa yang akhirnya menimbulkan nafsu makan. Gitu. Jadi kalau dan juga untuk berat badan ataupun tetap sehat atau enggak, misalnya nafsu makannya berkurang, itu dari segi berat badan. Intinya kalau kita nafsu makannya berkurang, tentunya berat badan kita selama bulan ini sama bulan depan tidak ada penurunan, itu bagus-bagus saja. Tapi kalau sempat ada penurunan, perlu ada pemeriksaan lagi dengan pola makan yang cukup, tapi berat badan tiba-tiba turun yang drastis, 1 bulan bisa 3 kilo, itu tentunya perlu pemeriksaan ulang. Dan itu bisa dilakukan pemeriksaannya yaitu di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, kami pun menyediakan pelayanan 24 jam. 24 Itu Mbak jam. Oke, baik. Seperti itu. Ini terakhir mungkin Pak Budi yang bisa disampaikan kepada mitra muslim. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini mumpung belum Lebaran ya. Jadi untuk liburan Lebaran apa saja yang nggak boleh lengah Pak Budi? Kemudian kalau ada penyakit tertentu sebaiknya kita seperti apa? Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Untuk mitra muslim Surabaya yang melakukan Lebaran, kalau Lebaran di dalam area Surabaya yang dekat-dekat mungkin lebih terpantau karena jaraknya yang dekat. Tapi yang perlu diperhatikan untuk jaraknya yang jauh-jauh, misalnya kita memerlukan sampai ke luar kota yang perlu perjalanan mungkin 1 hari, lebih dari 1 hari, itu tentunya banyak sekali yang perlu kita perhatikan dan persiapan. Dan jikalau misalnya peserta Lebaran ini banyak umurnya, mulai dari balita, mulai dari dewasa, mulai dari lansia, Beragam ya. itu lengkap semuanya. Tentunya harus kita persiapkan lebih matang, terutama untuk yang balita. Tentunya kita harus mempersiapkan obat emergensi ya. Obat emergensi kalau yang untuk balita yang kita prioritaskan untuk obat panasnya sama obat batuk pilek yang biasa yang dia konsumsi, sebab nanti tentunya perubahan kultur budaya tiap daerah tentunya berbeda, itu yang akan memberikan dampak untuk yang balita sama anak-anak. Untuk yang dewasa, kalaupun misalnya punya penyakit kronis, punya penyakit yang jangka panjang, yang sering terbiasa memberikan obat yang dikonsumsi, itu harus disiapkan stok obatnya. Dan juga harus di beberapa pasien lebih efisien langsung dibagi untuk pagi, sore, malam ya. Jadi sudah dipotongi dan ditaruh di kotak obat yang lebih mudah diambilnya. Jadi kalau misalnya nanti beberapa kita mengalami memerlukan obat yang emergensi, kotak obat yang sudah disiapkan, iya sudah disiapkan untuk minum pagi, siang, sore, yang sore, malam. Dan juga untuk yang lansia terutama, yang lansia yang beberapa penyakit yang tertentu, contohnya yang sering perlu tindakan injeksi ataupun suntikan, itu diabetes yang memerlukan suntikan. Kita pengalaman di IGD yang dari luar kota, mereka yang mengantar itu bukan anaknya, jadi yang mengantar mereka nggak tahu obat yang biasa dia pakai. Jadi pengalaman yang dia berangkat mengunjungi anaknya yang di Surabaya, tiba-tiba dia pagi hari nggak bangun, dan juga ternyata setelah dicek gula darahnya yang drop. Tapi kan akhirnya mengantar anaknya yang di sini yang nggak tahu terapi obat yang dia pakai, ternyata dia harus ada obat yang pagi, sore, malam yang harus diberikan, dia nggak diberikan, akhirnya beberapanya kita harus mencari lagi, nunggu dia sadar, oh ternyata ada beberapa obat yang seharusnya dia minum, tapi dia lupa tidak bawa. Itu akan memberikan efek yang perlu kita evaluasi. Itu mungkin Mbak Rey. Oke, siap. Jadi harus prepare semuanya mitra muslim ya, nggak cuma nyiapin kue Lebaran aja ya Pak Budi. Betul sekali.
Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Budi. Sehat selalu. Dan juga berkah ya untuk Rumah Sakit Amin. Islam Ayani yang Amin. sudah memberikan edukasinya kepada kita semuanya di pagi hari ini. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra langsung demikian ya untuk program Bincang Medika kita di pagi hari ini membahas libur lebaran yang aman bagi kesehatan. Yuk, biar aman, gimana tadi sudah banyak informasi yang disampaikan, termasuk untuk menjaga ritme makannya, kemudian juga kalau sudah memiliki histori atau riwayat penyakit tertentu, ya tetap ya ketika bepergian membawa obat-obat yang memang harus dikonsumsi dengan rutin itu sendiri. Jangan kalap juga ketika makan nanti waktu lebaran tiba ya. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan program Bincang Medika kita di pagi hari ini. 89,9 FM Suara Mesem Lumajang, 88,7 FM Suara Mesem Tuban, dan 88,1 FM Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Untuk Anda yang masih bingung, aduh masak ini kemana ya, nanti ke IGD mana ya, ke RSI Ayani aja. Ada juga alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai 4 Wonokromo. Nomor telepon 031 828 4505, atau juga boleh ke Instagramnya. Biasanya di sana juga ada adminnya ya yang bertugas. Instagram, Facebook, Twitter, semuanya keywordnya sama, RSI Ayani. Udah aja ya, RSI Ayani. Baik, saya pamit undur diri, minta langsung dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang beribadah selain Engkau, kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bang Fe.